Cil, bocil, mana nih penampakannya? Aku nggak lihat apa-apa tuh. Wah, palsu nih, nggak ada penampakan sama sekali. Informasinya hoak. Padahal aku pengen banget lo ketemu sama Mbak Kunti. Dia itu kan suka tertawa ngakak gitu. Padahal nggak ada yang lucu. Kalau ketemu ntar aku mau bawa dia ke psikiater biar dicek dan biar diterapi agar sembuh dari penyakit tertawanya. Oh ya Ji, hantu itu banyak filosofinya loh. Nah, misalnya nih ya, kalau kamu ketemu kuntilanak itu suka tertawa. Katamu kan tadi gak jelas gitu ya. Walaupun gak ada yang lucu, itu artinya dia itu optimis Ji dalam menjalani kehidupannya. Tiap hari bahagia. Every day is a happy day, seperti itu. Nah, kalau sundel bolong, dia itu cantik di depan dan busuk di belakang. Artinya jika berteman dengan orang yang baru dan dia bersikap manis di muka berlebihan, kita wajib waspada, karena di belakang dia bisa jadi mengecewakan kita. Intinya tetap eling lan waspodo Ji. Nah, kalau tuyul Ji beda lagi. Walaupun kecil dia kan pinter cari duit tuh. Filosofinya masih kecil tapi sudah pinter cari duit. Lah kalau anaknya manusia kadang udah gede aja masih minta duit sama bapak emaknya. Lah kamu kok noleh ke aku sih? Ya maksudku bukan kamu Ji. Ya aku ngelirik itu kan biar kamu fokus ke aku gitu. Maaf. Kalau pocong beda lagi. Pocong dan kuntilanak itu dari dulu pakainya kayak gitu-gitu aja. Mereka itu adalah simbol kesederhanaan. Mantap ya. Nyi Roro Kidul, walaupun cantik dan tinggal di lautan, dia tetap memakai pakaian yang sopan Ji. Nggak pernah tuh dia renang pakai cawet doang. Berarti dia menjaga kesopanan seperti itu. Kalau Jai Langkung beda lagi. Dia datang tak dijemput, pulang tak diantar. Artinya dia nggak suka merepotkan orang lain. Wah, banyak banget lah pokoknya filosofi dari hantu di Nusantara ini memperkaya khasanah budaya Indonesia seperti itu. Cil, coba tebak nih ya. Pengen lihat tapi takut. Enggak ngeliat malah bikin penasaran. Apa itu Cil? Ya film horor lah. Pinter kamu Cil, langsung ketebak. Tapi aduh gimana ya Cil ya? Kita udah di sini sejak 2 jam yang lalu. Mengecewakan banget Cil. Kenapa juga nggak ada penampakan sama sekali? Sudah berapa kali kita explore di sini juga nggak pernah sama sekali tuh ketemu yang namanya hantu. Kira-kira ada nggak sih mereka itu? Payah sih. Jangan-jangan hantunya takut sama kamu. Loh, kok bisa? Lah soalnya wajah kamu gelap dan hitam gitu. Enak aja kamu Cil. Aku ini dalam bahasa Jawanya ireng-irengi sepur, akeh sing ngenteni. Maksudnya hitamnya kereta api, masih banyak yang menunggu. Seperti itu Cil. Ya sudahlah, bercanda kok. Gini mungkin aja hantunya lagi lockdown ini. Iya mungkin payah nih hantu, cemen banget nggak berani penampakan ke kita. Oi hantu, kamu di mana? Dengan siapa sekarang berbuat apa? Apanya yang nggak berani? Dua Sontoloyo ini aja yang nggak bisa ngeliat, nggak peka. Sudah berapa kali aku melakukan penampakan ke kalian. Kalian aja yang goblok. Penghinaan ini. Mungkin hantunya malu Cil karena wajahnya jelek. Nggak mungkin aja Ji. Pokoknya kita tunggu saja beberapa saat. Ya mungkin sejam lagi lah. Kalau tetap nggak ada ya berarti kita cabut. Lanjut besok lagi lah. Wah susah juga nih kalau nggak ketemu hantu. Oke lah kalau begitu. Anyway by the way Baswe, kamu dengar cerita berita viral terbaru akhir-akhir ini nggak? Berita apa tuh Ji? Prank sampah maksudmu? Bukan, itu loh tentang teror hantu bernama Yoteno yang ada akunnya di Facebook yang neror melalui WhatsApp.
itu kan sebenarnya cuma settingan orang yang iseng. Tapi temanku si Cemplon percaya dan dia takut banget sama teror yang namanya Yoteno itu. Kok bisa takut sih? Itu kan hantu settingan, kayak yang lain rekayasa gitu, kayak Momo Challenge atau misalkan kucing betina siapa itu temannya Tom itu. Kok percaya juga sih si Cemplon? Nggak tahu juga, dia kan emang penakut, nggak berpikir realistis. Emangnya ada hantu membuat akun Gmail terus kemudian punya KTP-nya orang untuk buat akun Facebook. Nah, kemudian nomor HP-nya beli di mana itu, kok didaftarkan ke WhatsApp plus 101 kayak gitu, kayak kode negara Amerika tuh. Tapi aku yakin dia orang Indonesia, soalnya pas ku baca bahasa Inggrisnya jelek, grammarnya ngawur, gak pas gitu. Wah gawat tuh. Aduh gimana ya kalau besok misalkan gini aja, aku ajak temanku pinter komputer, namanya si Pace. Wah pintar banget dia tuh orang pintar pokoknya. Hah? Orang pintar? Maksudnya paranormal gitu? Walah jijik, paranormal itu orang yang pura-pura pintar ya, aji suluman selamat kayak gitu, otak atik kadang-kadang gak matuk. Sotoy lah kalau yang namanya paranormal. Penyakit apapun katanya penyebabnya adalah santet ya, kayak gitu kalau paranormal. Bukan sih, ini bukan paranormal, ini maksudnya orang pintar beneran ya. Dia pandai dan berkemampuan untuk menganalisa masalah-masalah yang kayak gini, realistis dan penjelasannya masuk akal gitu. Wah mantap jiwa tuh Cil. Oke lah kalau begitu, kamu ajak aja dia untuk explore sekalian ngasih penjelasan tentang apa itu Yoteno itu. Ya sudahlah Ci, kita pulang aja dulu ya. Hantunya cemen, nggak berani penampakan ke kita. 3 jam udah berlalu dan mereka juga nggak berani muncul. Ayo wes, kita pulang aja Ci. Ayo pulang. Gimana hasil latihanmu hari ini? Waduh, gagal total senior. Aku sudah penampakan ke mereka menjadi kuntilanak, pocong, sundel bolong, tuyul, bahkan Momo dan Falak. Tapi mereka tetap gak bisa melihat aku. Maksudmu mereka berdua itu 2 orang kampret yang tadi keliling-keliling kuburan itu ya? Ya kamu yang goblok. Mereka berdua datang ke sini memang mau cari penampakan. Bahkan mereka siap menangkapmu kalau bisa, atau minimal kamu ditangkap oleh kamera mereka. Jelas alam bawah sadar mereka selalu terjaga karena mereka berdua udah niat. Dan halusinasi seperti apapun yang kamu buat akan menjadi zong, karena kamu tidak bisa mempengaruhi rasa takut mereka. Lain kali sebelum penampakan, kamu harus lihat terlebih dahulu penakut enggak orangnya. Minimal kamu lihat di alam bawah sadarnya mereka punya rasa takut terhadap apa gitu. Baru setelah informasinya komplit, kamu bisa beraksi melakukan penampakan, berlatih memadatkan tubuh untuk menakut-nakuti orang itu. Paham kan maksudku? Tadi aku juga sudah melihat rasa takut mereka kok senior. Terus apa yang kamu lihat? Mereka takut kalau viewer YouTube-nya turun. Nah, makanya itu apa aku bilang. Udah, lain kali nggak usah diurusin kalau mereka kesini lagi. Biarkan aja, biar kapok nggak dapat apa-apa. Siap, oke deh kalau begitu.
Lah, tadi kamu bilang kamu bisa berubah jadi Momo dan Vala. Coba kamu tunjukkan kepadaku. Baiklah seniorku. Itu bukan Vala, Bambang. Itu salah. Udah, kamu salah lagi. Latihan lagi besok. Nah, sekarang coba yang Momo. Kayak gimana Momo itu? Aduh, kok salah ya? Oke, berubah jadi Momo. Weladalah, itu salah lagi. Itu bukan si Momo, tapi si Komo yang bikin jalanan macet. Maksudnya jalanan pendidikan anak-anak Indonesia yang pengen maju. Udah, kamu salah lagi tuh. Ya, salah lagi deh. Ya udah, besok lagi belajar yang bener ya. Aku sudah capek nungguin kamu. Aku mau istirahat. Cocok nih buat belajar nakut-nakutin orang. Itu tuh tadi tuh karakter hantu yang namanya Yoteno. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan duduk rileks di batu nisan. Aku nyengir, dia tertawa, gigi ompong banyak taringnya, rambut gondrong botak atasnya, jari tangan keriting semua. Merinding bulu ketekku, tak dapat ku berlalu. Ketika aku mau pingsan, akhirnya dia pingsan duluan. Melihat celanaku kedodoran. Asik. Cil, mana temanmu kok belum datang juga? Udah jam 11 malam nih. Bentar lagi kamera live kunyalakan loh. Bentar Ji, tadi udah aku telepon kok. Katanya sekitar jam segini dia mau kesini. Selamat malam Mas Bocil. Selamat malam kawan. Nah, ini dia temanku Ji, si Pace. Namaku Aji Mas, pemeran utama Kampung 10 Videos, penggemar Janger Karisma Dewata, termasuk juga golongan Jones alias jomblo ngenes Mas. Hai, namaku El. Aku biasa dipanggil si Pace Komputer. Terima kasih udah ngajak aku kesini ya. Iya Mas, tapi Masnya tolong jangan salah paham loh ya. Tujuan kita datang ke kuburan ini bukan untuk nyari kodok loh Mas. Kita mau nyari penampakan. Dan kemarin Mas, waktu kita ngobrol di sini, Aji bilang kalau temannya ketakutan gara-gara hantu settingan karakter bernama Yoteno Mas. Nah, karena itu termasuk dalam dunia digital, mungkin saja Masnya bisa menjelaskan kepada kita semua seperti apa sih Yoteno itu? Oh, itu ya? Iya, benar sekali. Bisa dipastikan bahwa itu adalah settingan dan hiburan saja kok Mas. Saya sebenarnya sudah melakukan penyelidikan akan hal ini, akan tetapi ya tidak begitu mendalam sih. Nah, coba lihat. Misalkan saja banyak sekali YouTuber yang membuat konten tentang Yoteno ini, tentang pengalaman mereka. Akan tetapi itu semua tidak bisa dijadikan sebagai bukti Mas. Satu-satunya yang bisa dijadikan sebagai bukti adalah postingan awal tentang Yoteno ini. Dan ternyata postingan awalnya itu berasal dari Facebook. Nah, kemudian dia memostingnya. Setelah itu dihapus dan ada beberapa orang, mungkin itu adalah temannya, yang merepost ulang hasil postingannya tersebut. Dan kemudian blar, viral seperti itu. Nah, benar kan Cil? Itu cuman perbuatan orang iseng tuh. Benar sekali Mas Aji, ada juga Facebooknya kok.
Dan aneh banget kan kalau misalkan ada hantu atau jin yang harus repot-repot bikin akun Google alias Gmail, beli nomor telepon, terus daftar ke Facebook, buat grup atau buat halaman Facebook. Kan hal ini sudah nggak masuk akal banget kan? Terus nomor HP plus 101 itu kode negara mana ya Mas ya? Itu sih nggak ada Mas, bukan punya negara Amerika juga. Harusnya kalau Amerika itu bukan plus 101 akan tetapi plus 1. Itu bisa kok Mas sampai lakukan sendiri kalau mau. Sudah ada kok aplikasi buat sembunyikan nomor HP dan memberikan nama. Misalkan nama teman sampean diganti pakai plus 101 saja. Gampang kok seperti itu. Oh gitu ya. Nah, kalau misalkan penjelasan saya pada malam hari ini kurang jelas, silahkan berkunjung ke channel saya, Pace Komputer. Di situ udah saya jelasin semuanya. Oke deh, nanti aku berkunjung minimal 3 menit, kemudian komentar Salkomsel Bapak Merah sudah padam, terus mohon padam balik ke channel saya ya Mas. Wah, itu kan namanya sub for sub Ji. Ya tapi kan nggak apa-apa Cil. Oh iya, bisa nggak Mas? Misalkan nih Mas ya, dilacak alamat yang posting itu Mas, kira-kira di mana gitu? Kira-kira saja Mas. Bisa saja sih. Coba ya, akan kulacak IP dari orang yang memposting pertama ini. Ini Mas, kira-kira alamatnya dari sini. Itu kan alamatnya si Yateno. Jangan-jangan si Yateno teman kita tuh. Iya, mungkin aja sih. Secara wajahnya Yateno mirip sekali dengan Yoteno. Nah, seperti itu teman-teman. Intinya, semua itu hanyalah hiburan saja sih. Jangan ditanggapi terlalu serius. Dan tetap kita harus terus belajar. Minim tidak gaptek lah. Seperti itu. Oh iya, mampir juga di channelku ya jika kurang jelas. Oke bro. Oke. Oke kawan, udah malam nih. Hampir jam 1. Aku langsung pamit ya. Kita bertemu lain waktu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam Mas. Waalaikumsalam. Wah, mantap nih infonya. Kita bisa berkunjung ke channelnya ntar kalau masih kurang jelas, Cil. Asia. Oh, seperti itu tadi ya wajahnya Yoteno. Wah, lagi viral nih. Bisa aku kerjain nih si penciptanya. Dia pasti penuh imajinasi tentang Yoteno itu. Akan ku hantui dia dan ku nikmati rasa takut dari si pencipta karakter ini. Lagian kayaknya tadi aku familiar banget dengan alamat itu. Oke lah kalau begitu. Dua orang ini ku tinggalkan saja deh. Nyebelin banget. Makan tuh nyamuk. Kayaknya begini nih Yoteno itu. Mirip sih, tapi kok nggak menakutkan ya. Wajahnya lonjong kayak semangka inul. Make upnya juga terlalu putih ini, terlalu tebal. Bikin kreasi sendiri aja deh. Sepertinya penampilanku yang ini jauh lebih keren. Para penonton udah pada ngumpul lihat actionku belum ya? Kalau udah, oke, berangkat. Dengan semakin viralnya hantu Yoteno buatanku ini, maka aku bisa mendapatkan keuntungan baik popularitas
maupun recehan dolar yang mengalir di internet. Berita hoax yang bisa dijadikan sebagai hiburan sekaligus penghasilan. Ntar kalau suatu saat aku sudah punya banyak duit, cewek-cewek bakal ngantri jadi pacarku. Asik. Jadi jomblo memang free alias free hatin gitu. Dan makhluk hidup itu kan diciptakan secara berpasang-pasangan. Kalau saat ini aku belum punya pasangan, berarti aku masih belum bisa disebut sebagai makhluk hidup dong. Yes, akhirnya setelah ini sebentar lagi aku benar-benar bisa menjadi makhluk hidup. Udah cukup untuk malam ini. Capek ngeprank, godain orang, nakut-nakutin orang terus. Aku mau bobok dulu udah jam 12 malam nih. Ketika aku lihat langit yang cerah, aku melihat betapa luas karunia Tuhan. Ketika aku melihat gunung yang tinggi, aku melihat betapa agung ciptaan Tuhan. Tapi ketika aku bercermin sendiri di malam yang sunyi ini, aku melihat betapa berat cobaan dari Tuhan. Gak apa-apalah, optimis. Ujian hidup jadi Jonas bakal segera berlalu. Siapa kamu? Kamu? Lah, kamu Yoteno ya? Ada beneran ternyata. Leka bisa sih. Kan aku yang nyiptain karaktermu. Gak bisa sih. Mas, ya ampun. Jangan. Aku datang malam ini spesial untuk dirimu. Aku ingin menelanmu bulat-bulat. Tidak. Ya Allah, aku pingsan barusan. Ngeri banget hantunya. Itu tadi mimpi apa bukan sih? Ya, jantungku rasanya mau copot. Lihat penampakan muncul dari kaca. Aduh, saking takutnya malah kebelet pipis ini. Aduh. Aku malah jadi deg-degan gini ya. Kok parno aku ya. Moga-moga udah nggak ada lagi penampakan hantu itu. Mungkin saja aku berhalusinasi dengan karakter Yoteno ciptaanku sampai benar-benar terasa nyata dan aku jatuh pingsan. Aduh, serem banget ya. Untung nggak kena serangan jantung nih. Aduh, lega. Aduh, kerucuk. Apa ini? Merah-merah. Lah, ini kan hantu Yoteno yang tadi. Kita ketemu lagi, Mas Yateno. Begitulah si Yateno. Tiap hari yang diganggu penampakan hantu Yoteno, hasil imajinasinya sendiri. Karena tak kuat diganggu terus oleh hantu Yoteno, Yateno stres berat dan akhirnya meninggalkan rumah kosnya, pulang ke kampung halamannya di desa. Akhirnya aku bisa berhasil menakut-nakuti orang sampai depresi dan stres dengan ilmu memadatkan tubuh yang sudah kupelajari ini.
penampakan hantu atau jin adalah hasil dari imajinasi ketakutan manusia itu sendiri. Dan hal ini bisa diketahui oleh jin jahat yang ada di sekitarnya. Ia bisa mengetahui rasa takut apa yang ada di dalam otak khayalan manusia tersebut. Dan kemudian dia mencoba untuk wujud, memunculkan halusinasi sesuai dengan penampilan yang menyeramkan sebagaimana yang manusia takutkan itu. Sebagaimana karakter hantu Yoteno, karakter ini hanyalah karya tangan manusia. Bagi mereka yang paham dan realistis, berpikirnya dianggapnya ini sebuah hiburan saja. Dan bagi mereka yang mohon maaf gaptek, ini bisa jadi dianggap sebagai sesuatu yang serius dan nyata keberadaannya. Namun apa boleh buat, yang namanya kreator misteri, jika ia jujur dari awal, maka potensi viral dan terkenal bakalan sulit dicapai. Penontonnya biasanya juga sedikit, perlu usaha yang keras dan lebih, karena yang asli dari kreator misteri ini bakal sangat kesulitan menjumpai yang namanya penampakan. Namun jika ia berbohong dan membuat misteri settingan atau berita hoak yang dibesar-besarkan dengan bukti-bukti yang dibuat-buat, maka potensi viral dan terkenal akan sangat cepat ia dapatkan. Akan tetapi semua pilihan menjadi hak dari kreator itu sendiri. Tapi perlu diingat, sesuatu yang instan, berbohong, dan menipu itu manis di depan akan tetapi pahit di belakang karena sudah terbongkar. Sedangkan sesuatu yang dimulai dengan kejujuran, kerja keras, dan sungguh-sungguh serta istiqomah mungkin terasa pahit di depan, namun bakalan manis dan lebih langgeng di belakang. Mari menjadi bijaksana dalam melihat sesuatu. Mari jangan pernah malas lagi untuk belajar selama hayat masih dikandung badan, agar kita tidak mudah tertipu dengan cerita-cerita hoak yang beredar di dalam masyarakat. Terima kasih. Semoga berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.